Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan, pejuang sangkuters ya, bukan pejuang cuan kali ini teman-teman ya. Gimana kabar kalian semua? Semoga mental kalian diberi mental baja dan kabar kalian dalam keadaan sehat semua. Saya doakan buat kalian semua semoga diberi umur panjang serta rezeki yang melimpah. Amin. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman untuk melihat rekondisi parameter harga cryptocurrency. Cuman sebelum lanjut teman-teman, kalian perlu ketahui untuk market cap-nya masih sama ya, di area 1.040 billion. Untuk Bitcoin dominance juga teman-teman masih stabil di area 48,3 ya. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman untuk price action harga daripada Bitcoin price-nya ini masih cenderung sideways ya, masih cenderung di area konsolidasi dia 25.600 sampai di area 25.900. Itu area konsolidasi daripada Bitcoin teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bersama sebenarnya rekondisinya di sini sudah mulai membaik ya, udah ada menunjukkan tanda-tanda warna yang sangat-sangat mantap jiwa. Cuman di sini untuk presentasi harganya belum membaik ya, harganya masih dikuasai oleh negara api. Nah, sesuai requestan teman-teman, Bang tolong bahasin PP dong. PP gimana nih untuk kedepannya ya, Bang gimana untuk masuk PP? Udah bisa kah ya? Jadi di sini saya tegaskan sekali lagi teman-teman, untuk PP ya, bukannya saya mau ngefood, mau jelekin, mau apa enggak. Saya tetap holder PP juga, saya punya PP teman-teman ya. Dan saya presentasi harga PP ini ya, saya yakin kedepannya kalau ke Rp1 possible teman-teman, bisa, sangat bisa menurut saya pribadi. Meskipun saat ini PP belum ada proyek ya, belum ada mau dibawa kemana ini PP ya, belum ada kegunaan daripada PP ini ya. Tapi untuk sekelas token meme PP ya, dia sudah mampu masuk ke dalam platform-platform besar, bahkan ngejebol Binance dengan umur dia yang segini. Ini menunjukkan bahwasanya potensi kedepannya masih oke lah, masih oke. Dan di sini bisa menjadi kesempatan emas buat teman-teman semua ya. Ada apa? Kesempatan emas apa, Bang? Jadi di sini ada sedikit informasi, langsung kita bahas. Nah, jadi di sini dikutip dari YouTube Today ya teman-teman, bahwasanya ada sekitar 762 miliar PP dijual oleh Paus. Ini dengan kerugian karena harga terhiung-hiung. Oke. Jadi udah dua kali ini kita bahas penjualan dengan jumlah besar oleh PP. Yang pertama beberapa waktu yang lalu ya, kalian bisa cek, itu ada triliunan PP. Ini dari Paus teman-teman, triliunan PP itu dijual dengan mengalami kerugian sebesar 240.000 US dollar. Itu kerugian ya. Dia masuk dengan nilai value-nya itu sekitar 1.445 atau berapa ya itu teman-teman ya. Nah, jadi kenapa ini bisa jadi kesempatan emas ya, karena harganya memiliki potensi turun kembali kalau ada penjualan dengan skala besar gitu. Kesempatan emasnya gimana? Kita dengan modal kecil udah dapet banyak aset ya kan untuk di PP teman-teman. Maka dari itu saya sarankan ya, maksimal kalian masuk itu $50 ya, maksimal teman-teman. Karena apa, dengan $50 aja kalian udah dapat puluhan juta koin PP ya kan, udah mendapat puluhan juta token PP. Jadi kalau nanti di bulan yang akan datang ini nyentuh di atas level Rp1, maka kalian udah menjadi seorang jutawan teman-teman ya. Mantap jiwa bukan? Nah, tapi ini hanya sekedar angan-angan gitu teman-teman, karena kita nggak ada yang tahu nih masa depan kripto ini, masa depan PP ini mau seperti apa, kita nggak ada yang tahu. Saya jamin 100% nggak ada yang tahu masa depan kripto ini akan seperti apa ya, nggak ada yang tahu teman-teman ya. Jadi setiap orang itu hanya bisa berpikir, berspekulasi ya, mengandai-andai ya, hanya meraba-raba, oh ini nanti akan seperti ini, oh ini nanti akan seperti ini. Apakah rabaan mereka valid? Belum tentu ya kan. Nah, jadi jumlah koin meme PP yang ditukarkan dengan Ethereum oleh Paus anonim sangat mencengangkan. Oke, nah jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama ya, akun Pexil Art di X yang sering melacak penjualan dan pembelian kripto serta peretasan dan transfer mata uang kripto yang diretas telah melaporkan bahwa seekor ikan paus diduga nama dompet mereka adalah dugaan Matuver, dan alamatnya dimulai dari
0x14CB sedang menjual sejumlah besar koin meme PP. Nah, berdasarkan postingan X, 726 miliar PP ditukarkan dengan sekitar 345,7 Ethereum lebih dari 12 jam yang lalu. Setelah itu, Paus memindahkan Ethereum tersebut ke bursa Coinbase. Oke, pada Kamis 7 September harga PP menunjukkan kenaikan tipis sebesar 3,48%. Namun hari ini karena ini dibatalkan ya, harga turun pada grafik kembali ke level 7857. Oleh karena itu Paus tersebut tampaknya telah menjual 762 miliar PP valid ya. Jadi ini bisa menjadikan kita sebenarnya kesempatan emas teman-teman ya. Seperti saya bilang ya, bahwasanya kenapa saya bilang kesempatan emas untuk di PP, tapi utamakan Dior ya teman-teman. Dior tetap harus Dior ya, karena harga PP cenderung mengalami turun. PP turun teman-teman, harga PP turun ya kan. Nah, ini menjadi kesempatan emas kita, menjadi kesempatan orang-orang yang sabar untuk membeli PP ya. Karena apa? Gini teman-teman ya. Siapa tahu kedepannya PP ini mengikuti jejak Shiba. Dulu Shiba nyentuh ke Rp1 pun belum ada progresnya, belum ada projectnya. Mau dibawa kemana ini Shiba? Mau dibuat apa ini Shiba ya kan? Tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama kok teradopsi Shiba gitu ya. Teradopsi dalam hal masuk dalam dunia pembayaran, diterima di entitas-entitas besar ya. Terus lambat laut kok ngeluarin proyek seperti Metaverse-nya ya, DAO ya, dan banyak lagi lainnya lah proyeknya ya. Siapa tahu PP nanti meskipun di dalam white paper ini PP ini dijelaskan secara gamblang, ini token PP nggak ada gunanya, hanya sebagai token meme hiburan, tapi siapa tahu ya kan kedepannya dia bisa ngikutin jejak Shiba gitu ya. Jadi tetap teman-teman Dior ya, seperti itu. Nah, ini adalah chart daripada PP teman-teman ya. Ini dalam time frame daily ya, belum ada perubahan, masih sama di dalam range pergerakan dia ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih, PP belum ada pergerakan yang menanda-nandakan ya, atau memicu dia akan, belum ada konfirmasi intinya dia mau naik apa mau turun, masih konsolidasi di dalam range ini ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar pergerakannya daripada PP ini ya nanti ya naik turunnya di dalam ini dulu sampai ada memang satu candle konfirmasi dia mau breakdown atau mau up ke atas gitu teman-teman. Nah, kalau dia sampai terkonfirmasi untuk harga PP ini cenderung turun teman-teman ya, dia semisal nih membuat candle bearish yang cukup tebal di sini, maka kalau dia ngejebol ini ya, dia pasti akan ada retracement dulu sebentar untuk meneruskan penurunannya. Penurunannya sampai mana? Mungkin akan nutup imbalance ini teman-teman ya. Ini masih ada celah nih, masih ada imbalance. Area ini juga masih fresh. Jadi masih ada potensi buat diambil imbalance-nya. Nah, kalau imbalance ini sudah diambil dan di sini nggak ada reaksi pantulan ke atas, fix dia akan nyentuh di level 3431. Nah, jadi zona area entry-nya di mana, Bang? Ya, kita bisa di CI mulai saat ini ya, di CI di kepala 75, 76 ya. Kita mulai masuk tipis-tipis, oke? Dan ketika di sini jebol, kita bisa open jaring teman-teman di kepala 56. Oke, kita open jaring di kepala 56. Ketika kepala 56 ini tersentuh dan dia mungkin bisa ninggalin shadow sampai di kepala 4 ya kan, atau kita ambil posisi di area 48, 45. Kalau di area itu nggak ada reaksi, nggak ada pantulan harga, nggak ada retracement, malah cenderung terjebol, fix ini area pertahanan terakhir daripada PP di kepala 338. Nah, area-area DCI yang saya sebutkan adalah saat ini ya, di area 78 ini sudah bisa kita untuk melakukan DCI. Harga kedua berikutnya yaitu di area di posisi 48 sampai di area kepala 6 lah ya. Intinya di kepala sini teman-teman, di pertengahan ini ya, di kepala 6 pas sampai di level kepala 48-an. Kalian bisa open jaring di situ. Dan terakhir kita bisa open jaring juga di area 334 atau di area 34 itu teman-teman ya. Ini bisa menjadi kesempatan emas karena saya berharap banyak paus yang ngejual saat ini. Saya berharap banyak paus yang mulai cut loss. Harapan saya harganya biar turun dulu teman-teman, karena saya juga open posisi jaring di sini. Kalau kejemput ya alhamdulillah, kalau enggak saya setidaknya sudah melakukan DCI di harga saat ini ya kan. Jadi yang di bawah ini kalau enggak kejemput ya belum rezeki, tapi kalau dia kejemput berarti rezeki saya di sini. Kalau dia
breakout naik ke atas teman-teman, berarti kita sudah cuan karena kita sudah melakukan DCI di area 78an gitu loh ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang PP, semoga membantu. Salam cuan.